Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nur Faradila, mahasiswa dari Universitas Muhammad Jember, Fakultas Pertanian. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 konsep pemasaran. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 konsep pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya yang terjangkau. Karena itu, perusahaan berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Namun, ketika mereka telah berfokus pada itu, maka mereka akan kehilangan pandangan atau tujuan pertama mereka, yang sebenarnya tujuan pertama mereka adalah memuaskan kebutuhan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Maksudnya di sini, apakah produk yang mereka sediakan itu dapat diterima oleh pelanggan atau justru pelanggan tidak menyukai produk yang tersedia itu. Hanya saja pelanggan membeli produk tersebut itu karena murah, bukan karena memuaskan mereka. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk menyatakan konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif. Jadi, maksud konsep ini berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan atau memiliki kualitas yang tinggi, karena kualitas dan peningkatan produk adalah bagian dari strategi pemasaran. Namun, pada konsep ini hanya berfokus pada peningkatan kualitas tanpa melihat kebutuhan konsumen. Apakah konsumen membutuhkan kualitas yang tinggi atau justru butuh hal yang lain. Nah, di konsep ini juga berfokus pada internal saja, tidak pada eksternalnya perusahaan itu sendiri atau target market yang ingin mereka sasar. Nah, pada konsep ketiga yaitu konsep penjualan. Pada konsep ini, Philip Kotler menyatakan bahwa konsep ini menitikberatkan penciptaan transaksi penjualan dan bukan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Jadi tujuan dari konsep ini adalah menjual produk yang dihasilkan perusahaan dan bukan membuat produk yang diinginkan pasar. Jadi perusahaan banyak yang menerapkan konsep ini. Jadi mereka tidak peduli atas kepuasan konsumen, intinya dia hanya penjualan. Jadi yang keempat ada konsep pemasaran. Jadi pada konsep pemasaran, Philip Kotler dan Gary Armstrong mereka menyatakan pada konsep ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi tergantung pada kebutuhan dan keinginan pasar dan memberikan kepuasan. Jadi fokus konsep ini tergantung penilaian kepuasan pelanggan atau menemukan produk yang tepat untuk pelanggan dengan melihat dari target pasar. Lalu konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep ini menggunakan prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Jadi pada konsep ini lebih banyak yang diperhatikan daripada konsep yang sebelumnya. Konsep ini memikirkan jangka panjang orang yang memakai produk tersebut. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran holistik. Pada konsep pemasaran holistik ini memiliki strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dengan berbagai bagian yang berbeda. Dan pada konsep terakhir ini terdapat 4 pilar yang harus dibangun oleh perusahaan. Yang pertama, pemasaran hubungan, mengembangkan hubungan yang mendalam dan jangka panjang yang saling memuaskan sehingga dapat mempertahankan bisnis. Yang kedua, pemasaran terintegrasi. Pada pilar seluruh departemen dalam bisnis tersebut melakukan aktivitas pemasaran. Yang ketiga, pemasaran internal, dan yang keempat, pemasaran kinerja. Banyak yang dipikirkan dari konsep holistik yang terdapat sangat baik untuk bisnis kita. Jadi kita harus menerapkan konsep yang terbaik atau yang paling tepat untuk bisnis kita atau perusahaan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.